kita ceritakan ya. Benteng Ubay, kemudian An-Nazar. Nah, untuk benteng Ubay ini ya ada dua kejadian. Yang pertama, keluarnya prajurit Yahudi menantang, maka disambut oleh sahabat Allah baik berburu utusan itu Hubab al-Mutnir. Jadi tatkala kaum muslimin tiba di benteng yang keempat ya, di daerah Sidq, yaitu benteng Ubay, maka salah seorang prajurit Yahudi dari benteng Ubay ini keluar menantang prajurit kaum muslimin. Siapa yang berani duel one on one lawan saya, satu lawan satu. Maka kemunculan si Yahudi ini disambut oleh Hubab al-Munzir dan berhasil dikalahkan. Karena melihat satu temannya tewas, maka keluar pemuda Yahudi yang kedua. Keluar pemuda kedua disambut oleh sahabat Abu Jahal. Mungkin jemaah sekalian masih ingat ya, sepak terjang Abu Jahal di perang Uhud ini apa? Ini kan perang Khaybar ya. Abu Jahal kan sempat kita ceritakan dulu di perang Uhud. Abu Jahal orang menggunakan apa? Pedang Nabi sampai patah. Karena Nabi suruh, siapa yang mau mengambil pedangmu ini, ya, kemudian menunaikan haknya. Maka Abu Jahal maju, ya Rasulullah, saya berani mengambilnya. Apa haknya pedang ini? Kata Nabi, antuqatil hatta tantahi. Ya, engkau berperang dengan pedang tersebut sampai patah. Dan Abu Jahal ini terkenal sebagai prajurit yang kalau sudah masuk ke medan tempur, dia mesti mengikat kepalanya dengan sorban merah, yang artinya perang sampai mati. Tidak ada kata mundur, los tidak rewel, maju terus. Maka di perang Khaybar ini lagi-lagi Abu Jahal sebagai seorang pahlawan, dia mengalahkan pemuda Yahudi yang kedua menantang duel one on one. Sehingga Abu Jahal yang berhasil mengalahkan pemuda kedua ini masuk ke gerbang benteng Ubay dan mengajak kaum muslimin untuk ikut masuk. Terjadi peperangan, ya. Maka waktu itu benteng Ubay berhasil ditaklukkan tidak sampai sehari. Ya, tidak sampai sehari. Ini benteng Ubay. Jadi cuma durasi perangnya kurang lebih 1 hari saja sudah. Nah, masuk ke benteng yang kelima. Benteng terakhir di daerah bawah. Karena Khaybar itu kan bawah sama atas. Bawah 5 benteng, atas 3 benteng. Benteng yang terakhir yaitu benteng An-Nazar. Benteng An-Nazar. Di sini pertempuran berlangsung selama kurang lebih 3 hari. 3 hari. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di benteng An-Nazar ini. Perlu diketahui benteng An-Nazar adalah benteng terkuat di Khaybar
bagian bawah, benteng paling kokoh. Sehingga waktu itu orang-orang Yahudi tidak akan mengira kaum muslimin bisa menembus benteng ini. Jadi mereka pede banget, ya udah kita tenang-tenang saja di dalam ini. Dan bentengnya sangat tinggi. Sehingga ketika kaum muslimin mencoba memasuki benteng ini, orang-orang Yahudi ya melemparkan atau melesatkan anak panah mereka dari atas. Kaum muslimin kan di bawah. Jadinya ya dalam strategi perang apapun, siapa yang menguasai daerah atas dia sebagai pemenang. Ya, itu sudah kesepakatan dunia militer sejak kapanpun dan dimanapun. Ya, siapapun yang menguasai daerah atas dialah pemenang pertempuran. Besar mungkin 90% bakal menang. Maka Yahudi yang begitu dari atas tinggal anak panah, bebatuan, dilempar. Sehingga waktu itu sampai 3 hari kaum muslimin belum bisa menaklukkan benteng. Maka peristiwa pertama, Nabi memerintahkan ambil manjalin. Apa itu manjalin? Nah, manjalin itu kurang lebihnya gambarannya seperti ini, seperti kurang lebih. Mohon maaf kalau gambarnya jelek. Di sini ada di mangkoknya ini diletakkan batu. Tadinya itu di bawah ya. Tadinya di bawah. Dilontarkan ke atas. Sehingga batu ini terbang. Itu namanya apa? Menjadi ketapel raksasa. Cuma ketapel itu termasuk permainan yang dilarang oleh agama Islam. Ya, ketapel termasuk jenis permainan yang dilarang. Ya. Dalam peperangan dibolehkan, sampai ketapel paling besar aja dibolehkan. Maka Nabi memerintahkan para sahabat mengambil menjaring dari benteng Ubay. Lalu menjaring ini dilemparkan ke temboknya benteng An-Nazar sehingga jebol. Namun sebelum itu terjadi, ya, karena waktu itu kaum muslimin dihujani panah dari atas, Nabi terkena panah. Namun tidak tembus karena mata panahnya patah, jadi cuma nempel di baju perang Nabi. Kejadian ketiga, setelah pintu benteng tadi berhasil dijebol oleh Manjalik hancur, maka prajurit-prajurit kaum muslimin masuk ke dalam benteng berperang duel dengan prajurit-prajurit Yahudi. Ada kejadian yang ketiga di sini, yaitu gugurnya seorang Badui, Arab Badui, yang jujur dengan keimanannya. Seperti apakah kisah si Badui ini? Nah, kita balik ke meja ya. Jadi kejadian yang ketiga di benteng An-Nazar ini yaitu gugurnya seorang Arab Badui yang jujur dengan keimanannya. Bagaimana kisah orang ini? Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, At-Tirmidzi dan yang lain-lain
dengan sanad yang sahih. Ada seorang Arab Badui yang baru aja masuk Islam, ya, kurang lebih sebulan sebelum perang Khaybar. Lalu oleh tuannya, dia diajak untuk menemani tuannya mengurusi barang-barang persiapan peralatan perang di Khaybar. Karena dia adalah kesungguh, ya, maka posisinya itu ada di paling belakang. Sehingga tatkala setelah penaklukan benteng yang pertama, benteng yang kedua, benteng yang ketiga, benteng yang keempat, kan kaum muslimin banyak banget ghanimahnya, ya. Banyak banget ghanimahnya. Maka Nabi SAW teringat dengan Arab Badui yang baru masuk Islam beberapa waktu lalu. Nabi katakan kepada para sahabat, dulu aku pernah amanahkan kepada kalian, jaga Badui ini baik-baik, dia baru masuk Islam. Nah sekarang kita banyak ghanimah itu, hantarkan bagian ini kepadanya. Kenapa? Dia dari tadi sibuk mengurusi kaum muslimin yang terluka, ya, ngepahi barang-barang, peralatan senjata. Nah, kasihlah bagian dia, ya. Meskipun dia nggak ikut terjun langsung di medan tempur, dikasih ya, dikasih. Begitu sahabat yang disuruh Nabi memberikan harta kepada dia, dia tanya, mana ada? Apa itu? Kata sahabat ini, qasamuhu laka Rasulullah. Oh, ini bagian untukmu dari Rasulullah SAW. Kan kita perang Khaybar ini banyak nih dapat keuntungan, dapat ghanimah. Nah, ini bagian Rasulullah yang suruh. Maka kata dia, saya angkat. Dan dia potong barang hadiah ini, dia bawa pada hadapan Nabi. Lalu dia berkata, ya Muhammad, ini apa ya? Kalau semua sahabat kan manggil Nabi ya Rasulullah. Tapi karena dia Arab Badui itu orang yang, ya, secara adab, ya, secara adab etika itu rendah. Ya, secara etika itu rendah. Dan para sahabat berkata, walaupun Arab Badui itu sering bikin kesel, tapi kalau mereka gak muncul-muncul, bikin kangen. Punya gak teman seperti ini? Kehadirannya bikin kesel, ketiadaannya bikin kehilangan. Bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran yang asbabun nuzulnya atau hadis-hadis Nabi yang asbabun nurunnya gara-gara tingkah polanya Arab Badui. Makanya Anas bin Malik pernah berkata, kami itu kalau udah kangen dengan ilmu, kami teringat dengan Badui. Kenapa? Kalau Badui turun gunung, bikin kasus, lalu Nabi berfatwa, kami tambah ilmu. Sebagaimana orang Badui yang masuk masjid terus ngapain? Kencing. Masuk masjid cuma numpang apa? Kencing. Berkasus lagi. Arab Badui yang bertanya, kapan hari kiamat? Kasus lagi, tapi dapat ilmu gitu. Nah ini Badui ini begini. Secara etika kurang. Jadi dia menyebut Nabi dengan apa? Ya Muhammad. Ya Muhammad katanya. Mana hadza ta'budu? Aku ini ikut bersama membaikan, memeluk agama sebagaimana agama. Tujuanku bukan untuk incar harta kayak gini. Jadi aku masuk Islam menjadi prajurit di tengah-tengah pasukanmu bukan karena ngincer yang kayak gini. Itu kata orang. Nabi tanya, terus kau masuk Islam mau ngapain? Lalu dia berkata, walakin ittaba'tuka, justru yang aku inginkan setelah aku menjadi pengikutmu wahai Muhammad adalah ala al-qurmaha hahuna, agar ada anak panah itu yang dari musuh melesat dari leher kananku tembus di leher kiriku, fa'amultu, dan aku pun wafat, wa adkhulal jannah, aku mendapatkan surga. Simpel ya cita-citanya.
Apa kata dia? Aku menjadi pengikutmu dengan harapan ada anak panah musuh yang melesat, menembak dari arah leher kananku, tembus ke arah leher kiriku, lalu aku pun mati syahid, aku langsung masuk surga. Oh, itu yang kau inginkan? Iya. Maka Nabi berkata, intasdukillah, kalau kau jujur kepada Allah akan keimananmu ini, yasdukka, Allah akan buktikan. Kalau kau jujur dengan ucapanmu ini yang merupakan buah dari iman, Allah akan buktikan. Gak pakai lama. Kata dia, mudah-mudahan. Dan itu yang saya tunggu-tunggu. Maka setelah penaklukan benteng An-Nazar ini, sebelum memasuki daerah tinggi, daerah Qutaibah, yang tersisa 3 benteng lagi, Nabi perintahkan para sahabat, cari ada nggak Badui di antara korban-korban perang. Ternyata ada. Dan titik leher tempat dia tunjuk tadi, tepat disitulah anak panah musuh dari Yahudi tembus. Persis di mana titik yang dia tunjuk tadi, pas banget, nggak meleset 1 mm pun. Kata Nabi, sungguh orang ini jujur dengan keimanannya. Lalu Allah buktikan kejujuran imannya. Maka jamaah sekalian, perkara jujur akan keimanan ini perkara yang berat. Dan itu butuh pembuktian. Dan siapa yang membuktikan? Allah nanti akan membuktikan, bukan kita. Maka ucapan kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, bangga dengan agama Islam, apalagi mungkin yang sebagian anak muda yang ingin hidup mulia mati syahid, Allah yang akan apa? Buktikan. Apakah ucapan yang jujur atau sekedar slogan-slogan semata. Dan ini berlaku untuk semua amal. Berlaku untuk semua amal. Contoh, berinfak wakaf untuk masjid. Lalu ketika diserahkan infak dan wakaf yang cukup besar tadi, panitia pengelola masjid takjub dengan besarnya harta yang diinfakkan tersebut. Wah, Masya Allah, Bapak, Ibu, banyak banget ini infak atau wakaf. Lalu orang tersebut berkata, ini semata-mata karena Allah. Maka Allah akan buktikan di dunia sebelum di akhirat. Ini kisah yang ketiga. Makanya ketika dia wafat, ya, Nabi mendoakan untuknya. Masya Allah ya. Nabi langsung yang mendoakan. Apa kata Nabi? Allahumma hadza abduka. Ya Allah, inilah hambamu sejati. Kharaja muhajiran fi sabilik. Dia keluar berangkat dari rumahnya dan status dia sudah berhijrah dari kekafiran kepada keimanan, dari kesyirikan kepada keislaman. Faqutila, lalu dia ikut berperang sampai mati syahidan. Nabi langsung yang mempersaksikan, ya, dia mati syahid. Fa'ana alaihi syahid, maka sungguh aku pun menjadi saksi bagi dia di hari kiamat bahwasanya dia ini mati syahid. Jadi ini buah dari jujurnya iman. Rasulullah pun jadi apa? Saksi. Saksi yang membela kita, bukan saksi yang memberatkan. Ya, saksi yang membela kita. Kemudian kejadian yang keempat. Nah, ini kejadian terutama buat anak muda, ya, cocok. Yaitu tertawanya
Sofiyah. Sofiyah itu Y-nya double ya. Sofiyah binti Huyai bin Al-Akhtar. Sofiyah ini adalah putri dari Huyai Al-Akhtar, gembong Yahudi Nadir. Gembong Yahudi Nadir, yang mana kejahatan sang ayah adalah kejahatan perang yang besar. Ayahnya lah yang merencanakan dan mengajak kaumnya ketika Nabi dan beberapa orang sahabat datang ke perumahan mereka, meminta bantuan mereka. Apa yang direncanakan mereka? Mereka berencana membunuh Nabi dengan cara apa? Melemparkan batu dari atas atap rumah mereka ke kepala. Ini perbuatan siapa? Huyai bin Al-Akhtar. Yang kedua, ayahnya ini yang memprovokasi orang-orang Quraisy Mekah untuk memerangi Madinah. Yang ketiga, ayahnya ini memprovokasi Yahudi terakhir di Madinah, yaitu Bani Quraidah, untuk berkhianat dan melanggar perjanjian Nabi dengan Rasulullah saat perang Ahzab. Jadi ketika kaum muslimin di hadapan mereka musuh 10.000 orang, kaum muslimin sebenarnya khawatir jangan-jangan Bani Quraidah berkhianat. Nah, ini nih orang ini Huyai bin Akhtar yang mengompor-ngompori Bani Quraidah untuk berkhianat. Makanya dosanya luar biasa Huyai bin Akhtar. Ya, tapi nanti kita ceritakan lebih lanjut. Intinya di benteng An-Nazar ini ya, Sofiyah binti Huyai termasuk tawanan perang kaum muslimin. Dan Sofiyah adalah wanita Yahudi tercantik di Khaybar. Ya. Meskipun secara fisik Sofiyah itu badannya kecil, pendek. Ya. Makanya Aisyah, jadi setelah terlepas sejenak ya, setelah Sofiyah dinikahi oleh Nabi SAW, Aisyah pulang perang bawa bojo. Gimana coba bu? Bapak pulang kerja bawa istri baru, marah. Ini Nabi pulang perang bawa istri baru, cantik lagi. Maka Sofiyah ngedumel. Maka Aisyah ngedumel. Aisyah yang kita ketahui adalah seorang wanita yang paling alim, ya. Aisyah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW dari kalangan para wanita. Aisyah yang menjadi rujukan para sahabat dalam mencari ilmu. Aisyah yang dinikahi Nabi karena kecerdasan dan kecantikannya. Namun semua kecerdasan Aisyah itu luntur ketika bertemu dengan Sofiyah. Itulah wanita. Secerdas-cerdasnya wanita, dia tetaplah wanita. Betul kan? Hah? Betul tak? Sepintar-pintarnya wanita, dia tetaplah seorang wanita. Dan wanita adalah tulang yang bengkok. Lihat Aisyah. Apakah Aisyah tidak mengetahui hadis-hadis atau ajaran Islam tentang memuliakan istri Nabi yang lain? Tahu. Apakah Aisyah tidak tahu larangan tentang ghibah? Tahu. Tapi kecemburuan menghanguskan kecerdasan. Makanya Pak, Anda harus sering-sering harap maklum. Dengan apa? Dengan kekurangan istri. Aisyah aja yang cerdas begitu, ada minusnya. Apalagi istri kita kurang cerdas. Minusnya oke Bu. Jadi Aisyah ketika cemburu, Nabi pulang bawa istri baru, pas dibelok, kok ayu temen.
Maka Aisyah kan Nabi keliling dulu nih. Kebetulan terakhir itu jatah rumahnya Aisyah menginapnya. Udah keliling istri yang lain, nah, dan rumah Aisyah, bapak sama ibu sama Aisyah nggak dibuka, pintunya nggak dikunci, tapi Aisyah nggak mau buka itu. Rasulullah masuk, dilihat, oh cemburu, ya. Bagaimana kabar rumah istriku? Ya. Udah makan belum? Mau makan apa? Ah ini, kalau istri terjawab, terserah ayah. Makan apa bunda? Terserah. Waduh, kita mungkin apapun salah itu biasanya. Maka Nabi ya kasih tahu Aisyah perang Khaybar telah berakhir. Ya, dan salah satu tawanan perang adalah istri pembesar mereka, wanita putri dari pembesar mereka, dan aku nikah. Apa kata Aisyah? Aisyah nggak ngomong apapun. Aisyah cuma kasih kode apa? Apa ini? Pendek. Jadi ghibah tidak melulu ucapan lisan. Ya, ghibah juga terwakilkan oleh tulisan, mimik jari, mimik wajah, pandangan mata, gerakan tangan, gerakan kaki, itu juga ghibah. Jadi Aisyah berkata, seolah-olah Aisyah berkata apa? Sofia cantik sih cantik, tapi pendek, gitu ya. Nabi marah. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, seandainya ucapan itu dicelupkan ke samudra yang luas, maka samudra tadi akan berubah menjadi hitam pekat. Padahal Aisyah cuma berucap dengan cara kasih kode gini. Tapi apa kata Nabi? Seandainya apa yang kau lakukan tadi, apa yang terbetik di hatimu tadi, apa yang tersirat dari lisanmu itu dicelupkan ke samudra, maka samudranya berubah jadi hitam pekat. Aisyah tahu dia salah. Sudah, tapi ya itu namanya wanita, tulang yang bengkok. Setelah Aisyah kena tegur Nabi, istri-istri lain juga kena tegur. Jadi istri-istri lain itu pada kumpul di rumahnya Hafsah, berkumpul. Lu acok pun, coba juga mampir ke rumahnya istri yang lain, istri Maimunah. Nah, istri-istri Nabi yang lain itu ngintip. Wah, itu cantik banget ya. Yahudi kan kecerdasannya di atas rata-rata, fisiknya di atas rata-rata, ketampanan kecantikan dia. Maka ketika Sofia telah selesai berbulan madu dengan Nabi, lalu Nabi mengumpulkan semua istrinya. Nah, jadi ini istri baru, ayo kumpul. Nah, sekarang ngobrol cerita. Ternyata istri-istri Nabi yang lain itu kong. Ngapain? Ngebully Sofia. Ngebully apa? Sofia. Sofia kan istri baru, muda lagi. Jadi kena mental ya. Dikelilingi oleh wanita-wanita Arab, dia wanita Yahudi. Dan waktu itu istri-istri Nabi bercerita tentang apa? Kisah Bani Israel di surah Al-Baqarah. Coba, tidak pakai Sofia. Jadi Sofia keren gitu ya. Aduh, gue di ospek habis-habis di sini. Selesai waktu itu majlis Muhammad, Sofia pulang ke rumah dalam keadaan menangis. Nabi masuk, Sofia kenapa menangis? Diseka air matanya sama Nabi, diseka. Kenapa kau menangis? Kenapa? Wahai Rasulullah, tadi istri-istrimu membuli aku. Emang apa kata mereka? Udah tahu aku ini memang keturunan Yahudi, Bani Israel. Mereka ngobrol di
menggandeng tangan Sofia. Di mana mereka tadi kumpul? Di situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Duduk di situ. Kalian ini. Sofia ini tahu kalian? Kakek dia itu Nabi, yaitu Yakub. Buyut maksudnya, iya kan? Buyut mereka seorang Nabi Yakub. Paman dia itu seorang Nabi, ganteng lagi, Yusuf. Sudah? Dan suaminya juga seorang Nabi. Siapa di antara kalian yang kakeknya Nabi, pamannya Nabi, suaminya juga Nabi? Gak ada kan? Gak ada kan? Sofia, alhamdulillah dia benar. Senang dia dibela ya. Istri-istri lain cuma dia. Ini kisahnya Sofia. Tapi nanti kita cerita lebih lanjut setelah perang Khaybar ini. Ini kisah keempat di benteng An-Nazar, pemukuman selama 3 hari. Setelah benteng terakhir di daerah bawah ini takluk, yaitu benteng An-Nazar, maka Yahudi tadi semuanya berkumpul naik ke atas ke daerah Qutaibah. Dan di Qutaibah ini ya ada 3 benteng, ya ada 3 benteng, yaitu Al-Qamus, Al-Waqih, dan As-Sudani. Al-Imam Ibnu Ishaq berkata, ya, dan beliau adalah salah satu pakar sejarah paling hebat di dalam dunia agama Islam. Ya. Al-Imam Ibnu Ishaq berkata, meriwayatkan bahwa di daerah Qutaibah ini hanya di benteng Al-Qamuslah terjadi pertempuran. Ya. Adapun di 2 benteng sisanya itu orang Yahudi menyerah dan meminta perjanjian damai. Nah, di benteng Al-Qamus ini terjadi pengepungan selama 14 hari. Selama 14 hari, selama berhenti perang, ya. Maka sama seperti benteng An-Nazar tadi, Nabi memerintahkan para sahabat untuk melempar manja itu. Pas mau dilempar, orang-orang Yahudi ketakutan. Benteng mereka lagi hancur, jebol, rusak parah. Kaum muslimin akhirnya merangsek masuk dan terjadi pertempuran hebat. Maka mereka memilih untuk angkat bendera putih. Ya, kami menyerah. Namun kami izin berunding. Maka Kinanah yang merupakan mantan suaminya Sofia, ini seperti yang bisa diceritakan tadi. Ya. Maka Kinanah yang merupakan mantan dari Sofia, mantan suami dari Sofia, mengirim seorang utusan kepada Nabi untuk mengajak berunding. Maka Nabi katakan silakan. Sehingga bertemulah Nabi dengan Kinanah. Lalu Kinanah berkata, wahai Muhammad, aku hendak mengajukan perjanjian damai, ya, sekaligus tanda menyerah, namun dengan beberapa syarat. Yang pertama, syarat yang aku ajukan adalah semua yang berada di dalam benteng ini, ya, baik laki-lakinya, baik wanitanya, dewasa, anak-anaknya, yang tuanya, termasuk prajurit-prajuritnya, aku minta kepadamu jangan tumpahkan darah mereka. Artinya jangan perang. Kata Nabi, boleh kalau Bapak pergi. Apalagi aku minta apa lagi? Yang kedua, aku minta anak-anak dan wanita kami tidak boleh kalian tawar. Bukankah kalian sudah menawar mereka di An-Nazar? Yang di sini jangan. Kata Kinanah. Kata Nabi, oke, nggak apa-apa. Namun kata Nabi, kalau itu syarat dari kalian, aku pun punya syarat. Apa itu? Kata Kinanah. Yang pertama, kalian statusnya
bukan pindah, tapi terusir. Ya, bukan migrasi, tapi kalian saya usir dari sini dan tidak boleh masuk lagi. Gimana? Kata mereka, udah apa-apa. Yang kedua, ini kan dua, saya juga dua ini. Kalian wajib melepaskan semua harta benda kalian. Minad dhahabi, emas-emasnya. Kemudian wazwina, segala bentuk perhiasan. Kemudian kuda-kuda kalian, kawin dan kuda-kuda kalian, termasuk semua hewan ternak, tak boleh kalian bawa. Kemudian apa lagi? Alat-alat perang kalian ditinggal semua di sini, tidak boleh ada yang dibawa. Kemudian apa lagi? Isi rumah kalian, tidak boleh ada yang dibawa. Tinggalkan semua di sini, tidak boleh kalian bawa dan tidak boleh ada yang kalian sembunyikan. Dan kalian hanya boleh pergi dari sini menggunakan pakaian yang nempel di badan. Maka teman-teman Kinana di belakang waktu jangan gitu dong. Kita gimana kata Kinana? Gimana lagi daripada ini mau mati? Daripada Muhammad eksekusi mati kita semua kayak Quraisy, habis kita nanti. Udahlah. Maka apa yang terjadi sudah? Perabotan rumah, makanan, pakaian, ternak, hasil panen, hewan kuda perang, alat perang, emas, perhiasan, perak, semuanya ditinggal dan kata Nabi tidak boleh ada yang disembunyikan. Namun ternyata ya, Kinanah ini masih menyembunyikan harta warisan dari bapak mertuanya berupa emas. Jadi Kinanah masih menyembunyikan. Lalu Nabi berkata kepada Kinanah, wa ba'at minkum zimmatullah wa zimmatu rasulih in katabtum li syai'an. Kalau kalian berani-beraninya menyembunyikan sesuatu, padahal aku sudah katakan jangan sembunyikan, maka jaminan keselamatan dari Allah dan dari Rasulnya aku putus. Artinya kalian bisa saja aku mati. Kata Kinanah, ya, dan lagi apa nih? Sembunyi. Dan mereka pun siap-siap mau apa namanya keluar dari Khaybar. Maka mau keluar dari Khaybar. Jadi siap nih, kaumnya sudah siap. Kinanah yang tadi berada di depan, banyak itu datang. Ngapain? Menemui Rasulullah, mencoba membujuk berani lagi. Ya Rasulullah, bukan kami dipulangin mau tinggal di sini. Katanya apa? Kinanah. Apa kata Kinanah? Ya Muhammad, da'ana nakum fi hadhihi al-haq. Wahai Muhammad, buat kami biarin aja lah tinggal di sini, gak usah diusir. Nuslimuha wa naqumu alaih. Kami akan merawat tanah ini, kami akan mengolahnya, kami akan mengelolanya. Kenapa? Fana'lamu minkum wa 'alamu amruhdaha. Karena kami lebih tahu dan lebih mahir bagaimana mengolah tanah Khaybar ini daripada kalian. Kami lebih tahu daripada kalian. Udahlah biarkan kami tinggal di sini. Dan kami yang mengolah, kami yang menjaga, kami yang mengelola. Nanti hasil panennya setiap tahun setengah kami berikan kepada kalian ke Madinah. Kalian gak apa-apain, dapat harta banyak loh. Nah, ini tawaran dari siapa? Kinanah. Maka Nabi berpikir dia juga ya. Karena untuk mengolah tanah sedemikian luas Khaybar ini, tentu sahabat-sahabat di Madinah tak belum. Gak mau. Dan Rasulullah kan gak punya budak yang cukup banyak untuk menggarap kebun tadi, gitu ya. Masuk akal juga permintaan Kinanah ini. Ya. Maka Nabi menjawab, baik, oke. Ya, saran darimu aku terima. Natrukukum ala dzalika masyita. Akan tetapi masa tinggal kalian di sini, masa berlakunya kapan, masa berakhirnya kapan, itu terserah kami. Kapanpun kami suruh kalian untuk minggat, ya kudu
Kapan kami suruh pergi, kalian harus pergi. Kenapa? Karena status kalian di sini numpang di wilayah kekuasaan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan segera. Maka Nabi menerima permintaan dari Kinanah ini bahwa tidak apa-apa, ya kalian silahkan olah tanah Khaybar ini, tapi kami ya sebagaimana pengajuan tadi mendapatkan setengah hasil panen kalian. Jadi mereka dibolehkan tinggal sementara waktu. Namun nanti di masa Umar mereka akhirnya diusir secara permanen karena mereka lagi-lagi bikin masalah. Ya budi memang ya. Nah, setelah perjanjian tersebut disepakati, Kinanah mau masuk lagi ke benteng, ke benteng dan pemukiman mereka. Allah Azza wa Jalla lewat Jibril menginformasikan kepada Nabi bahwa Kinanah berkhianat dengan menyimpan sebahagian emas peninggalan ayah mertuanya. Maka Nabi bertanya kepada pamannya Kinanah. Apa kata Nabi? Ya Nabi, paman, ma fa'ala mashhur Huyai, apa yang kalian perbuat dengan harta peninggalannya Huyai? Alladzi ja'a bihi minan nadir, yang dulu dia bawa seonggok emas dari Yahudi Bani Nadir dulu. Oh, pamannya itu kaget, ya. Oh, paman tahu itu, tapi masih berkilah juga. Apa kata sang paman? Adhabat udah fakutu wal udah habis buat nafkah sama kebutuhan perang. Nabi berkata, "Alhamdulillah qalil." Masa per 2 tahun segelombol emas entek? Gak mungkin, kata Nabi. Wal malu akthar min dzalik. Dan seonggok emas itu kalau dinilai lebih banyak, lebih berharga daripada apa yang barusan kami dapatkan ini. Ayo, mana? Paman akan berkilah, Pak? Gak ada. Kata Rasulullah, kadzabta, kamu dusta. Wahai Zubair, sini, tarik orang ini, penggal. Dan itu berkhianat ya. Karena kata Nabi apa? Kalau kalian berkhianat, maka jaminan keamanan dari Allah Rasulnya putus. Maka sang paman dieksekusi di tempat. Di depan Kinanah. Dia dan Kinanah sedang. Wahai Kinanah, mana harta peninggalan dari
ayah mertua. Kinana masih mikir nggak ada. Beserta kabeh. Setong-tongan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah diperlihatkan rute jalannya Huyai al-Akhbar waktu terusir dari Nadir ke Khaybar, dan di mana diletakkan emas tadi. Nabi perintahkan Zubair, coba kau ke sana. Nah, coba kau pura-pura duduk. Wah, Rasulullah ini. Ente ini kadang-kadang ente ya. Zubair, penggal. Penggal siapa? Kinana. Jadi Kinana dipenggal di depan mantan istrinya Sofia. Ada pengkhianat. Jadi Rasulullah hendak menunjukkan kepada Sofia, aku tidak akan menghukum orang-orang yang tidak bersalah, enggak. Tapi ayahmu kelewat banget, suamimu kelewat banget, makanya aku. Lalu Nabi berkata kepada Sofia, wahai Sofia, aku berikan pilihan kepadamu. Engkau merdeka dan aku kembalikan kepada kaummu, kepada orang Yahudi, atau engkau aku Islamkan dan aku persunting menjadi istri. Apa kata Sofia? Ini kan dia habis ayahnya mati di eksekusi Rasulullah, suaminya mati di eksekusi Rasulullah. Para sahabat itu menduga nggak mungkin Sofia mau dinikahin, kan begitu ya? Ternyata ya, karena Nabi ini kan wajahnya itu enak dilihat. Nabi itu ya mas ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung jempol kaki beliau, all of them so perfect. Nabi itu dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki semuanya perfect, sempurna. Alis mata beliau sempurna, kelopak mata beliau sempurna, bentuk dagu beliau sempurna, bentuk telinga beliau sempurna. Maka musuh sekalipun kalau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya lumer, meleleh. Enggak kayak rupanya kita, jangankan musuh teman lain dalam rupanya yonak. Sofia ternyata apa? Katanya, wahai Rasulullah, aku masuk Islam dan nikahi aku. Wah. Maka setelah Sofia dipersunting Nabi, kan dibawa nih. Kata Sofia, aku kaget. Ternyata istri-istri Nabi itu ada dua kubu. Ada dua kubu. Kubu pertama dipimpin oleh Aisyah. Anggotanya adalah Saudah dan Hafsah. Sementara kubu yang kedua dipimpin oleh Ummu Salamah, Zainab anggotanya, dan aku sendiri yang baru masuk. Wah. Jadi istri-istri Nabi itu begitu ya. Itulah wanita cerdas, tapi kalau sudah datang cemburunya, akalnya hilang. Selesai peperangan Khaybar ini, maka Nabi bagikan harta rampasan perang ini ke semua sahabat yang ikut di perang tersebut. Bagaimana cara Nabi membaginya? Nah, ini Nabi bagi dengan cara yang adil. Yang pertama, untuk prajurit yang hanya berjalan kaki mendapatkan satu bagian. Untuk prajurit yang naik kuda, tapi kudanya kuda pinjaman, bukan kuda sendiri, dapat dua bagian. Untuk orang yang kudanya dipakai perang, dia pun ikut perang, namun dia nggak naik kudanya, dia hanya jalan kaki, tapi kudanya dipakai orang, dapat dua bagian. Adapun orangnya pakai kuda sendiri, kudanya dipakai untuk perang, dan dia pun ikut berperang, dapat dia bagian. Di sini Nabi hendak menunjukkan adil itu bukan sama rata.
sering salah persepsi. Adil itu bukan sama rata, ya. Adil itu memberikan sesuai dengan kontribusi. Nah, ini yang sering jadi masalah di dunia pekerjaan. Ada gap antara yang senior dengan junior. Apa itu? Si senior yang udah nggak update lagi ilmunya, nggak upgrade lagi skillnya, cuma karena semata-mata dia yang masuk duluan, ya, digaji lebih besar. Padahal peran dia, usaha perjuangan dia untuk mengembangkan perusahaan, mengembangkan lembaga dan yayasan nggak ada. Cuma karena lebih senior saja. Sementara yang junior, yang muda-muda, ya, yang berjibaku, yang jungkir balik, yang berusaha sekuat tenaga mengembangkan perusahaan, gajinya nggak seberapa. Ini yang tidak tepat. Lihat bagaimana nanti mengatur struktur gaji. Diukur berdasarkan kontribusi, bukan semata-mata berdasarkan jumlah istri atau jumlah anak, tapi kontribusi. Apa peran dia? Nah, semakin besar dan penting peranmu, kau dapat makin banyak. Maka Nabi dan kaum muslimin kembali ke Madinah, ya. Nah, ada beberapa kejadian ini. Pertama, kaum Muhajirin yang mendapatkan harta rampasan perang cukup banyak dari perang Khaybar ini. Maka mereka memberikan sebagiannya kepada orang Ansor yang dulu pernah membantu mereka ketika pertama kali hijrah. Lihat, orang Ansor ngasih tanpa minta balas jasa, orang Muhajirin yang dikasih tahu balas jasa. Ini kalian dulu membahas kami ini sudah kami kembalikan ya. Yang kedua, saking banyaknya harta rampasan perang berupa panen kebun yang didapatkan kaum muslimin di Khaybar ini, Ibnu Umar berkata, "Ma syabi'na hatta fatahna Khaybar." Kami seumur umur nggak pernah makan sampai kenyang kecuali setelah penaklukan Khaybar. Masya Allah, ya. Aisyah pun berkata demikian. Apa kata Aisyah? Lamma futihat Khaybar, qulna al-an nashba'u min at-tamr. Setelah perang Khaybar inilah kami berkata kepada sesama kami, kita bisa makan kurma sampai kenyang. Padahal Aisyah suaminya siapa? Kepala negara, loh ya. Suaminya Aisyah adalah kepala negara, pemimpin tertinggi waktu itu. Tapi Aisyah bilang apa? Seumur umur kami tidak pernah kenyang kecuali setelah Khaybar ditaklukkan. Jadi di zaman Nabi yang kelaparan bukan yang kelas bawah, tapi yang kelas atas. Enggak kayak di negeri Wakanda. Sebuah negeri yang kenyangnya itu yang atas-atas, yang menggaji mereka yang bawah-bawah. Maka inilah perbedaan yang sangat mencolok antara di zaman sahabat dengan di zaman yang sedang kita lalui. Maka dari itu kita yang masih bisa makan dengan kenyang, makan dengan enak, bakso lewat teng bakso. Habis bakso lewat lagi ronde, teng ronde. Bersyukur kepada Allah. Aisyah bersuamikan Rasulullah sehari cuma makan 3 kurma. Sekali pagi, sekali siang, sekali sore. Ya. Nah, kita Masya Allah ya. Apalagi bulan Ramadan, kurma kadang sampai dibuang-buang. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan yang namanya syukur minimal 2 rukunnya. Yang pertama, mengakui bahwa apa yang dia dapatkan semata-mata dari Allah.
Yang kedua, menggunakan apa yang dia miliki tadi untuk beribadah kepada Allah. Barakallahu fiik, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.